Banyak menuntut kepada sang suami. Kini seorang SPG meminta sang suami mobil, padahal kerjaannya hanya OB, jadi masalah besar. Kejadian ini terjadi di Karawang, Jawa Barat dengan pasangan suami istri yang pura-pura bahagia, ternyata ada yang dirahasiakan. Pasangan suami istri ini menikah setelah keduanya berkenalan di sosial media saat mereka masih remaja. Meski keduanya berjarak jauh, Holil yang di Karawang sementara Siti tinggal di Semarang, nampak tak jadi masalah untuk mereka berdua. Keduanya pun kenalan, bahkan ngobrol dan langsung pacaran. Lelaki bernama Holil ini bahkan menunjukkan keseriusannya. Jauh-jauh datang dari Karawang ke Semarang hanya ingin bertemu pujaan hatinya Siti. Bahkan saat itu pun Holil sempat dikenalkan kepada keluarga Siti. Pasangan ini pun berpacaran jarak jauh antara Semarang dan Karawang. Keduanya merasa tak ada beban saat itu. Namun karena tak mau lama-lama berpacaran, akhirnya Holil pun melamar sang kekasih Siti. Tak lama berpacaran, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari berpacaran hingga menikah, mereka pun kerap tampilkan kemesraan di sosial media. Hingga akhirnya pasangan ini pun dikaruniai anak, satu orang anak lelaki. Terlihat di sosial media, pasangan ini kerap memperlihatkan keromantisan, bahkan tak banyak sedikit orang yang iri dengan kemesraan mereka. Masih sama-sama berjiwa muda, masih sering aktif main sosial media, bahkan mereka pun dulu berkenal lewat sosial media. Kali ini, keromantisan pun dipamerkan di sosial media, namun ternyata di balik itu, pasangan ini pun tak sesempurna itu juga. Siti dengan Holil nampaknya sering berantem, sering cekcok, ternyata masalah keuangan, masalah ekonomi. Siti yang bekerja sebagai SPG dan sang suami yang bekerja sebagai OB di salah satu perusahaan swasta. Siti tak terima kehidupannya begini-gini saja. Berbeda dengan teman-teman Siti yang nampak lebih mewah dari Siti. Cekcok di antara Siti dengan Holil pun makin tak bisa terbendung lagi. Puncaknya saat Siti meminta mobil kepada sang suami Holil. Dengan gaji Holil yang hanya 3.500.000, Holil pun nampaknya tak bisa menyicil mobil yang diinginkan Siti. Pekerjaan Holil yang menjadi OB tak dimaklumi oleh Siti. Siti kini banyak menuntut kepada sang suami Holil. Keseharian di rumah, Holil pun mengingatkan kepada Siti untuk tak terlalu banyak menuntut, apalagi dengan gaya-gaya yang memang bukan kebutuhan pribadi. Saat sang suami jujur tak bisa memenuhi keinginan Siti, Siti pun marah-marah bahkan mengungkit. Tak lama Siti pun mengungkit tentang kehidupan keluarga Holil yang nampak pelit kepada Siti. Keluarga dari Holil pun membelikan susu murah kepada anak Siti. Saat itu Siti mengaku dirinya tak terima. Keinginan Siti adalah Holil menjual motornya dan dijadikan DP mobil bulanannya karena Siti bekerja, dirinya mencoba membantu untuk bulanan mobil. Merasa belum mampu, Holil pun iya-iya saja namun tak pernah mewujudkan keinginan dari sang istri Siti. Tak lama keduanya cekcok lagi, Siti mulai menghina lagi keluarga Holil. Holil tak terima hingga akhirnya Holil pun mengambil tindakan. Holil mencekik bahkan mendekap dan juga memukul Siti hingga akhirnya Siti nampak pingsan. Ternyata setelah dicek, Siti bukan pingsan, melainkan sudah tak bernyawa kini. Holil yang panik akhirnya memutuskan untuk memutih Siti. Namun tak hari itu juga. Keesokan harinya Holil ke pasar membeli kapak dan plastik untuk memutih Siti. Saat di rumah, Holil pun beberapa kali melakukannya hingga akhirnya membungkusnya dan membuang di beberapa titik. Holil pun tak selesai di hari itu. Holil pun sempat menginap dengan sisa jasad Siti di dalamnya. Keesokan harinya Holil berhasil membereskan semuanya. Terus Holil pun langsung membereskan rumah dengan beberapa pewangi ruangan dan juga pemutih. Tanpa disadari Holil, para tetangga mulai banyak menanyakan keberadaan Siti. Di awal Holil mengakui kalau Siti sedang mudik, namun belakangan Holil menyebutkan kalau Siti menghilang. Didesak para tetangga, akhirnya Holil pun melaporkan kehilangan Siti ke pihak yang berwajib. Di tempat yang berbeda, beberapa hari setelah Holil membuang jasad Siti, nampaknya ada seorang warga yang menemukan jasad Siti dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Di sana pihak kepolisian datang oleh TKP dan membawa setengah dari jasad Siti pun langsung ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Meski nampaknya Siti sudah tak bisa dikenali karena ternyata dibakar Holil, namun ada satu tanda yang bisa memastikan kalau itu Siti. Tak lama pihak kepolisian pun akhirnya menelepon keluarga Siti untuk identifikasi korban. Dan betul saja jasad tersebut adalah Siti. Pihak kepolisian akhirnya datang ke kontrakan Holil untuk memberikan info kepada Holil. Namun ternyata sesampainya di sana pihak kepolisian mencium bau tak sedap dari pemutih, seakan baru saja membersihkan ruangan tersebut. Pihak kepolisian mencurigai hingga akhirnya memanggil Holil untuk diinterogasi.
Dari situ pun keterangan Holil berbelit-belit hingga akhirnya pihak kepolisian mendesak Holil dan tak bisa mengelak lagi. Holil pun akhirnya mengakui dirinya menghabisi Siti dan membuang jasad Siti. Meski Holil menyebutkan kalau dirinya kesal karena Siti sudah menghina keluarganya, meminta mobil dan banyak menuntut, namun ternyata pihak kepolisian menemukan surat dari Siti yang sudah tak kuat lagi berumah tangga dengan Holil karena Holil kasar, bahkan sempat ada orang ketiga di keluarga mereka. Menurut keluarga Siti, Siti orang yang baik tak banyak menuntut, namun ragu kalau Holil memang menyakiti Siti karena ada permasalahan lain di antara mereka. Dari permasalahan ini Holil pun akhirnya diadili. Holil terancam hukuman pidana seumur hidup dan Holil pun kini hanya mengaku menyesal. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.